Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Meistiwan dalam kelas fisika. Jadi dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu materi kita di semester 2 ini. Apakah itu? Ya, adalah gerak harmonik sederhana. Jadi dalam subbahasan gerak harmonik sederhana ini saya akan membaginya menjadi 6 subbab. Yang pertama adalah besaran dalam getaran harmonik sederhana, yang kedua adalah persamaan simpangan, yang ketiga adalah frekuensi dan periode getaran pada pegas, yang keempat adalah frekuensi dan periode getaran pada ayunan sederhana, yang kelima sudut fase, fase dan beda fase, sedangkan yang terakhir adalah energi kinetik pada getaran. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja masuk ke subbahasan yang pertama, yaitu besaran pada getaran harmonik sederhana. Let's check it out. Oke, baik semuanya. Jadi di video kali ini kita akan mulai masuk ke KD berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang getaran harmonik sederhana. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, akan saya sampaikan dulu kompetensi dasar 3.11, yaitu getaran harmonik sederhana sebagai berikut. Yang akan kalian lakukan atau pencapaian dari pembelajaran materi ini adalah kamu bisa menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan mulai pembelajaran ini dari sebuah quotes yang sangat terkenal ya. Jadi di quotes ini dia menyatakan bahwa jika Anda semuanya ingin menemukan rahasia tentang alam semesta, berpikirlah lebih dalam, lebih meluas tentang terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Maka kamu akan bisa mencoba membuka sedikit demi sedikit rahasia alam semesta. Demikianlah kata fisikawan yang sangat terkenal pada zamannya, Nikola Tesla. Oke, saya akan memberikan video pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di video pertama ini saya mempunyai 3 buah pegas 1, 2, dan 3. Namun dalam demonstrasi kali ini saya hanya akan menggunakan pegas yang nomor 3. Pegas nomor 3 saya kasih bandul di bagian bawahnya. Kemudian saya simpangkan atau saya tarik bandulnya ke arah bawah seperti itu, kemudian saya lepaskan. Maka bandul akan bergerak naik, turun, naik, turun, naik, turun, dia dan tidak akan pernah berhenti. Karena sudah saya atur gaya geseknya sama dengan 0. Kalau gaya geseknya sama dengan 0, itu artinya tidak ada redaman. Sehingga pegas akan selalu bergerak naik turun, tidak akan pernah berhenti. Perhatikan gerakannya tadi ya. Saya simpangkan, kemudian saya lepaskan, dia akan bergerak naik, turun, naik, turun, naik, turun. Video berikutnya di sini adalah sebuah sistem. Sistem ini mampu menggerakkan batang besi bergerak naik dan turun juga. Kemudian pergerakan naik turun dari batang besi tersebut diproyeksikan oleh bola yang dihubungkan dengan tali membentuk sebuah bukit dan lembah seperti ini. Jadi bukit dan lembah ini merupakan proyeksi atau citra dari gerakan batang besi yang bergerak naik dan turun. Kira-kira gerakannya itu seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat ya, batang besinya bergerak naik turun, kemudian gerakan naik turun dari batang besi tersebut diproyeksikan oleh bola-bola yang dihubungkan dengan tali, dia membentuk sebuah lembah dan juga bukit. Oke, jadi dari 2 video itu, apakah gerak periodik itu kira-kira? Jadi gerak periodik bisa kita definisikan adalah setiap gerak yang terjadi secara berulang-ulang dalam selang waktu tertentu. Nah, kalau gerak periodik tersebut selalu melintasi lintasan yang sama, maka kita bisa menyebutnya sebagai getaran. Pegas bergerak naik turun lintasannya sama berulang-ulang dalam selang waktu tertentu. Batang besi bergerak dalam lintasan yang sama naik turun berulang-ulang dalam selang waktu tertentu. Maka kita bisa menyebutnya sekali lagi dengan getaran. Nah, getaran itu selalu dapat dinyatakan dalam fungsi sinus dan atau kosinus. Coba kita perhatikan gambar berikut ya. Gambar ini merupakan
cuplikan dari sistem yang menaik turunkan batang besi, kemudian gerakan besi yang naik turun itu diproyeksikan oleh bola-bola yang dihubungkan dengan tali. Perhatikan bentuk dari bola yang dihubungkan dengan tali tersebut. Bentuknya dia membentuk bukit dan lembah, bukit dan lembah. Mirip sekali bukan dengan fungsi sinus dan grafik kosinus? Kalian pasti sudah mempelajarinya di matematika. Nah, karena bentuk dari getaran itu mirip sekali dengan grafik fungsi sinus dan kosinus, maka nanti di persamaannya kita bisa menyatakannya dalam fungsi sinus dan atau fungsi kosinus. Nah, semua persamaan yang memuat fungsi sinus dan kosinus, maka kita bisa menyebutnya dengan istilah harmonik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali sebenarnya peristiwa gerakan bolak-balik. Tetapi kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari itu jenis gerakan bolak-balik yang dihasilkan itu ada gaya geseknya, sehingga dia mengalami redaman. Contohnya, shockbreaker motor kamu itu merupakan contoh gerak bolak-balik. Tetapi shockbreaker motor kamu itu dilengkapi dengan teknologi redaman, sehingga ketika kamu naik motor dan melewati polisi tidur, maka shockbreaker motor kamu itu akan bereaksi, yaitu melakukan lonjakan atau istilahnya apa? Ngendelap ya, ngendelap. Tapi karena shockbreaker motor kamu itu dilengkapi dengan teknologi redaman, maka kelamaan guncangan dari shockbreaker itu akan stabil kembali, sehingga kamu lebih nyaman menggunakan motor. Coba bayangkan kalau shockbreaker motor kamu tidak ada redaman, seperti demonstrasi pada Pegas tadi, selalu bergerak naik turun. Kamu lewat polisi tidur, kemudian kamu shockbreakernya ngendelap, sampai tempat tujuan, naik motor, kamu tetap ngendelap. Kan aneh bukan kan? Dan contohnya lagi misalnya kamu bermain ayunan. Ketika kamu bermain ayunan, biasanya ada satu anak lagi yang mendorong dari belakang. Sehingga ayunan kamu akan lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Sekarang kalau misalnya orang yang di belakang tadi itu menghentikan pekerjaannya mendorong ayunan kamu, apa yang terjadi? Maka ayunan kamu lama-kelamaan ketinggiannya akan semakin berkurang, dan akhirnya kembali ke setimbang di tengah-tengah dan dalam keadaan berhenti. Oke, itu jadi dua contoh tadi itu merupakan contoh getaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari, namun getaran-getaran tersebut mempunyai ciri khas yaitu ada redamannya karena ada pengaruh gaya gesek dari luar. Dan kita tidak akan membahas itu, kita hanya akan membahas getaran yang lebih sederhana. Lebih sederhana maksudnya gimana? Jadi getaran tersebut tidak ada redamannya. Kalau getaran tersebut tidak ada redamannya, maka dia akan selalu bergetar, naik turun sepanjang masa. Atas bawah, atau kanan kiri seperti itu terus. Nah, oleh karena itu, materi kita pada kesempatan kali ini disebut sebagai getaran harmonik sederhana. Disebut getaran karena peristiwa gerakan tersebut adalah peristiwa gerak periodik atau gerak yang berulang-ulang dalam selama waktu tertentu dan selalu melintasi lintasan yang sama. Disebut harmonik karena nanti persamaan dari getaran tersebut dapat dinyatakan dalam fungsi sinus dan atau kosinus. Disebut sederhana karena jenis getaran yang akan kita pelajari ini adalah getaran yang lebih sederhana dikarenakan tidak adanya variabel redaman atau gaya gesek yang berpengaruh. Itu. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan masuk di besaran-besaran yang ada dalam getaran harmonik sederhana ya. Di sini saya sudah punya dua buah gambar ya, yang atas dan juga yang bawah. Gambar yang atas adalah sebuah cuplikan dari getaran batang besi yang bergerak naik dan turun. Kemudian gerakan naik turun itu diproyeksikan oleh bola-bola yang dihubungkan dengan tali, membentuk sebuah bukit dan lembah. Sedangkan gambar yang di bawah adalah sebuah bandul yang saya ikat dengan tali, kemudian ujung tali yang satunya saya ikatkan dengan atap. Kemudian saya simpangkan dengan sudut tertentu,
saya lepaskan, kemudian dia akan melakukan gerakan bolak-balik ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Oke, itu ya. Apa saja besarannya ada dalam getaran harmonik? Yang pertama adalah simpangan. Simpangan itu disimbolkan dengan Y atau X. Satuannya adalah meter. Definisi dari simpangan adalah posisi pendulum setiap saat terhadap titik kesetimbangannya. Oke, jadi jangan bingung dulu ini. Kenapa simpangan itu bisa disimbolkan dengan Y dan bisa disimbolkan dengan X? Coba sekarang kamu perhatikan gambar yang atas dulu ini. Nah, di gambar ini, gerakan dari batang besinya adalah atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Gerakan ke atas dan ke bawah itu kan seperti garis vertikal. Garis vertikal itu identik dengan sumbu Y pada diagram Kartesian, ya enggak? Coba diingat-ingat lagi. Nah, karena dia sejajar dengan sumbu Y dalam diagram Kartesian, maka persamaan simpangannya nanti bisa disimbolkan dengan huruf Y. Sedangkan gambar yang di bawah ini merupakan cuplikan dari pendulum yang bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kanan, kiri artinya kan dia melakukan gerakan horizontal. Gerakan horizontal itu sejajar dengan sumbu X dalam diagram Kartesian. Sehingga untuk gambar yang di bawah ini, maka bisa kita simbolkan simpangannya itu dengan huruf X. Jadi simpangan itu sebenarnya apa sih? Nah, perhatikan. Di gambar yang atas, di sini saya sudah menggambarkan sebuah garis kesetimbangan, yaitu digambarkan dengan garis putus-putus berwarna oranye. Ini kita sebut sebagai garis kesetimbangan ya. Begitu juga di gambar yang di bawah, garis kesetimbangan saya gambarkan dengan garis putus-putus berwarna biru ini. Oke. Nah, jadi simpangan itu adalah posisi pendulum setiap saatnya terhadap titik kesetimbangan. Kalau pendulum tersebut berada di titik kesetimbangan, artinya ya tidak ada simpangan. Di sini saya tegaskan dulu, pendulum itu sama dengan bandul ya. Atau kalau misalnya di gambar yang di atas ya posisi bolanya tadi itu. Sama dengan bandul. Saya ulangi lagi. Kalau posisi bandul atau pendulumnya itu berada di garis kesetimbangan di sini, artinya bandul tersebut tidak melakukan simpangan atau simpangannya sama dengan 0. Tapi kalau misal bandul ini saya geser sedikit saja ke arah kiri, artinya dia sudah menyimpang dari garis keseimbangan. Atau saya geser sedikit saja ke kanan, maka dia sudah dikatakan menyimpang dari garis keseimbangan. Kalau semakin besar simpangannya, ya artinya semakin menyimpang. Kalau semakin kecil kesimpangannya, berarti artinya dia punya simpangan dan nilainya kecil. Sekali lagi, simpangan adalah posisi pendulum terhadap garis keseimbangan. Jadi yang jadikan acuan adalah garis keseimbangan ya, perhatikan itu. Yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo di sini simbolnya adalah A besar, satuannya juga meter. Definisinya merupakan simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Simpangan yang paling jauh. Tadi saya sampaikan, kalau misalnya pendulum atau bandul ini bergerak sedikit saja ke kiri, dia bisa dikatakan menyimpang. Tapi apakah dia bisa dikatakan dia itu amplitudo? Belum tentu. Kalau misalnya simpangan bandul ini masih bisa lebih jauh lagi, bahkan di gambar ini bisa sampai ke titik A. Nah, titik A inilah yang kita sebut sebagai amplitudo. Karena di titik A ini pendulum tidak bisa lebih jauh lagi ke arah kiri. Atau di titik B ini juga termasuk amplitudo. Karena pendulum tidak bisa mencapai lebih tinggi lagi dibandingkan titik B ini. Sehingga titik A dan titik B dalam gambar yang di bawah ini adalah amplitudo dari getaran ini. Diukurnya dari mana? Diukur dari garis keseimbangan. Begitu juga dengan gambar yang di atas ya.
Jadi ini sudah banyak sekali bola-bolanya, ini saya contohkan di sini. Ini bola merah yang pertama ini juga simpangan, tetapi ini belum bisa kita sebut sebagai amplitudo. Karena ada yang lebih tinggi lagi, yaitu bola yang di atasnya. Ini juga belum bisa kita sebut sebagai amplitudo, karena ada yang lebih tinggi lagi. Sampai adalah bola yang berada di titik B. Bola yang berada di titik B, itulah yang kita sebut sebagai amplitudo. Karena di sini simpangannya paling jauh. Begitu juga bola di titik D ini. Ini menyimpang ke atas paling jauh dan ini menyimpang, bola D itu menyimpang ke bawah paling jauh. Bedanya apa? Amplitudo yang ke arah bawah dan ke arah bawah, ini perhatikan. Amplitudo yang ke arah atas, maka dia itu nilainya positif. Arahnya positif. Sedangkan amplitudo yang ke arah bawah, maka dia arahnya negatif. Jadi negatif A dan positif A. Itu perlu dibedakan ya. Berikutnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu biasa disimbolkan dengan lambda. Lambda itu simbolnya kira-kira seperti ini ya. Jadi kamu sudah dikenalkan dengan lambda kira-kira di kelas 8 SMP dulu. Sambil diingat-ingat lagi. Panjang gelombang juga satuannya adalah meter. Sebelum kita masuk apa itu panjang gelombang, perlu kita pahami dulu bersama apa sih pengertian satu gelombang itu? Atau satu gelombang itu seberapa sih? Nah, jadi satu gelombang itu dinyatakan dengan satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang dinyatakan dengan satu bukit dan satu lembah. Coba kita lihat gambar yang di atas. A, B, C. Ini merupakan bukit. C, D, E. Ini merupakan lembah. Jadi, satu bukit dan satu lembah berarti ini yang kita sebut dengan satu gelombang. Atau jarak dari A, B, C, D, E. Itu kita sebut sebagai satu gelombang. Kita juga bisa menyatakan satu gelombang itu jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan. Jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan ini juga bisa kita katakan satu gelombang. Atau jarak antara dasar lembah yang berdekatan. Jarak antara dasar lembah yang berdekatan juga bisa kita sebut sebagai satu gelombang. Nah, coba terus kemudian ya saya lanjutkan dulu untuk gambar yang di bawahnya ya. Perhatikan gambar yang di bawahnya ini. Nah, kalau di gambar yang di bawah, satu gelombang itu dinyatakan bahwa jarak yang ditempuh oleh bandul ketika dia berada di posisi A, kemudian dia ke posisi O, menyimpang lagi ke posisi B, kembali ke posisi O, dan kembali lagi ke mula-mula yaitu posisi A. Maka itu yang kita sebut dengan satu gelombang. Bedakan dengan gelombang yang di jenis getaran yang di atas ya. Dibedakan itu. Nah, oke. Terus setelah kamu menemukan satu gelombangnya, kemudian kamu hitung berapa panjangnya satu gelombang itu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan panjang gelombang. Jadi kamu tentukan dulu satu gelombangnya seberapa, terus baru kamu hitung panjangnya berapa. Panjang dari puncak ke puncak, panjang dari A ke C, itu kamu hitung panjangnya berapa. Nah, tentunya dalam peristiwa sehari-hari itu banyak juga peristiwa getaran dan gelombang. Dan masing-masing peristiwa itu biasanya mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Contohnya ini. Misalnya kamu punya sebuah ember berisi air yang dalam keadaan tenang airnya. Kemudian kamu celupkan batu dari atasnya. Maka nanti akan timbul riak-riak gelombang. Ada puncak, ada bukit, ada puncak, ada bukit. Dua puncak yang berdekatan, kamu hitung pakai penggaris, ketemu panjangnya berapa, itulah yang disebut dengan panjang gelombang. Nah, pastinya berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan gelombang di laut. Kalau gelombang di laut, jarak antara dua puncaknya mungkin sekitar 3-5 meter ya. Gelombang tsunami beda lagi di situ. Gelombang suara, aduh sangat kecil sekali. Gelombang cahaya pun demikian. Itu jadi
kita bisa menentukan panjang gelombang dengan menentukan terlebih dahulu satu gelombangnya seberapa. Nangkep ya untuk poin ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Besaran getaran harmonik yang lain ada frekuensi. Frekuensi adalah simbolnya F. Satuan dari frekuensi adalah Hertz ya. Karena yang menemukan konsep frekuensi namanya Hertz. Jadi untuk mengabadikan namanya dijadikan sebagai satuan frekuensi. Definisinya adalah merupakan banyaknya gelombang yang dihasilkan setiap detik. Jadi dalam satu detik ada berapa gelombang yang dihasilkan. Itulah frekuensi. Persamaannya F sama dengan N jumlah gelombang dibagi dengan T selang waktu. Nanti akan kita simulasikan. Sedangkan periode mempunyai simbol T besar. Simbolnya T besar. Di fisika itu sangat sensitif ya. Huruf kecil dan huruf besar itu bisa mempunyai makna yang berbeda. Jadi kamu harus benar-benar perhatikan itu. Kalau periode, simbolnya adalah T besar. Definisinya itu kebalikan. Kalau frekuensi itu berapa banyak gelombang yang dihasilkan dalam waktu 1 detik, tapi kalau periode, untuk mencapai 1 gelombang itu butuh waktu berapa detik? Itu yang kita sebut dengan periode, atau waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 gelombang. Itu yang kita sebut sebagai periode. Sehingga persamaan dari periode itu kebalikannya frekuensi, yaitu T dibagi dengan N. Selang waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Atau bisa kita ganti lagi, kita nyatakan persamaan periode sama dengan 1/F. Dan frekuensi sama dengan 1/T, karena masing-masing saling berkebalikan ya. Keterangannya di mana N adalah banyak gelombang yang dihasilkan, sedangkan T adalah selang waktunya. T kecil itu selang waktu, T besar periode. Itu harus kamu perhatikan. T kecil selang waktu, T besar periode. Sekarang kita coba perhatikan ini dulu. Ya, di sini saya akan menampilkan sebuah percobaan sederhana untuk bisa memudahkan kalian membedakan antara periode dan frekuensi ya. Oke, jadi di sini saya akan menyimpangkan. Di sini saya punya sebuah pegas ya. Saya punya sebuah pegas. Saya taruh bandul di bawahnya sebesar 100 gram. Kemudian akan saya simpangkan bandul ini. Nanti kita hitung bareng-bareng berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 10 kali getaran. Jadi kita akan menghitung 10 kali getaran. Atau nilai N-nya sama dengan 10. Nah, kita akan mencari T kecilnya berapa. Kalau kita sudah menemukan nilai N dan menemukan nilai T kecil, maka kita bisa mencari nilai frekuensi dan periode. Oke, jadi demonstrasinya seperti ini. Saya akan menyimpangkan, tetapi kita akan menghitung bareng-bareng getarannya ketika saya mulai menyalakan stopwatch-nya. Oke, begitu ya. Oke, saya simpangkan dulu sejauh 40 skala di penggaris ini. Kita akan menghitung bareng-bareng getarannya mulai dari ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Nah, 8,09. 8,09 itulah selang waktunya dan 10 itu adalah N-nya. Coba kita hitung lagi dulu di sini ya. Kita hitung coba di sini. Tadi saya sudah melakukan demonstrasi sederhana untuk menghasilkan N-nya sama dengan 10. Kemudian selang waktu yang dihasilkan tadi adalah 8,09 sekon. Atau mungkin kita bisa langsung bulatkan saja ya, menjadi 8 sekon. Nah, pertanyaannya berarti frekuensinya adalah
N dibagi dengan T, yaitu banyaknya getaran yang dihasilkan 10 dibagi selang waktunya adalah 8. Maka nilai frekuensinya adalah 1,25 Hz ya. Nah, sedangkan periodenya atau T adalah kebalikannya. T per N. T-nya tadi adalah 8, N-nya adalah 10. Sehingga nilai periodenya adalah 0,8 sekon. Karena ini besaran waktu. Oke, jadi begitulah cara untuk mencari frekuensi dan periode. Sudah paham semuanya? Kita lanjutkan di ada keren gambarnya saya itu. Latihan soal. Oke, jadi di sini saya sudah menampilkan sebuah grafik gelombang atau getaran ya. Nah, dari grafik tersebut coba kamu cari amplitudenya berapa kira-kira? Yaitu jarak yang dibutuhkan dari puncak gelombang ke titik setimbangan. Inilah amplitudo. Ini amplitudo. Berapa? Jaraknya 0,04. Satuannya apa? Meter ya, jangan lupa. 0,04. Jumlah getarannya berapa? Ada berapa banyak gelombang yang dihasilkan? Ingat, satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Ini 1 ya. Terus ini 2. Ini 2. Terus ini setengah. Berarti ada 2,5 getaran. 2,5 getaran. Atau bisa kita tulis juga 2,5 lambda. Banyaknya getaran, jumlah getarannya ya. Atau kalau jumlah ya nggak usah tulis lambdanya deh. 2,5 aja gitu. Biar nanti nggak terlalu banyak satuannya ya. Terus selang waktunya berapa? Selang waktunya itu artinya dari mula-mula sampai akhir. Dari mula-mula ini sampai akhir sana berapa sekon waktunya? Betul, 5 sekon. Jadi selang waktunya adalah 5 sekon. Frekuensinya berapa? Ya, kamu cari 2,5 dibagi 5. 2,5 dibagi 5. Hasilnya setengah Hertz, betul. Kalau periodenya berapa? Kita balik. 5 atau T selang waktunya 5 dibagi dengan jumlah gelombangnya adalah 2,5, yaitu 2 sekon. Oke, begitulah untuk subbab kita yang pertama, yaitu besaran dalam getaran harmonis. Cukup sekian dulu pertemuan kita dalam video kali ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Oke, sampai jumpa.